Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 23 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barkah Sawah Baru dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pagi pekan kedua, membaca kitab Asyru Mujibatin Najah, 10 penyelamat di dunia dan di akhirat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Barkah, afanillahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Melanjutkan pembacaan Asyru Mujibatin lin Najah, penyelamat, 10 penyelamat untuk di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca halaman 30 di dalam buku bahasa Arabnya Al-Mujibus Sadisu, penyelamat yang ke-6, kasratud du'ai wal luju'i ilallah. Banyak berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ingin selamat di dunia dan juga di akhirat, selamat di dunia senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu di atas ketaatan dan kesalehan, maka dia wajib memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapa yang ingin selamat di akhirat dengan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu maju, mungkin, atau yang di samping pintu agak ke sedalam, karena nanti biar mudah yang baru masuk. Taib. Kemudian penulis berkata, "Wad-du'a miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah." Doa adalah kunci setiap kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Di sini penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, beliau menyebutkan sebuah pernyataan bahwa doa adalah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa idza 'alima al-'abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirah illa liman najjahu Allah 'azza wa jalla fal wajibu an yatlubaha minhu fahiya biyadillahi 'azza wa jalla wahdah fatlub najataka min Allah 'azza wa jalla. Apa alasan beliau mengatakan doa adalah kunci setiap kebaikan di dunia dan di akhirat? Alasannya adalah bahwa seorang hamba wajib meyakini tidak ada keselamatan apapun di dunia dan tidak ada keselamatan apapun di akhirat
kecuali bagi siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib baginya meminta keselamatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan di tangan Allah Azza wa Jalla semata. Maka carilah, mintalah keselamatan engkau hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan beliau yang beliau membuat pernyataan bahwa doa adalah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kenapa demikian? Karena keselamatan di dunia dan di akhirat di tangan Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang diselamatkan di dunia dan di akhirat kecuali yang menyelamatkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena segala macam keselamatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang menunjukkan akan hal ini di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim, yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Lihat di situ, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menunjukkan bahwa keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sang juru penyelamat. Maka kalau begitu, logikanya wajib minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan kemenangan-kemenangan mereka. La yamassuhumus su'. Mereka tidak akan terkena keburukan, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sedih. Surat Az-Zumar ayat 61. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat. Ada juga ayat yang berbunyi wa yunajjil ladzina ittaqaw, yang artinya sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw." Kemudian kami, Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim di dalamnya bertekuk lutut. Nah, ini menunjukkan bahwa penyelamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang seperti itu. Di antaranya juga surat Yunus ayat 103. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami beri keselamatan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah benar-benar wajib bagi kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 103. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 88, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini semua ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang juru penyelamat. Nah, oleh karena itu, agar selamat, salah satu
kiatnya adalah minta keselamatan dari sang juru penyelamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, "Waqad qala Allah 'azza wa jalla, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan sungguh Allah telah berfirman tentang doa, jika ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Maka berdoalah kalian kepadaku dan yakinilah aku mengabulkan doa kalian agar kalian mendapat petunjuk. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 186 dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa jika ada orang berdoa kepada Allah, maka dikabulkan doanya oleh Allah. Karena Allah berfirman di dalam ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Keselamatan dari Allah, maka mintalah, berdoalah kepada Allah. Dan jika berdoa kepada Allah, pasti Allah memberikan. Begitu logika berfikirnya. Keselamatan dari Allah. Jika ingin selamat, maka berdoalah minta keselamatan kepada Allah. Dan siapa yang berdoa minta keselamatan, atau siapa yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga wa qala Allahu 'azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Surat Ghafir ayat 60. Ayat ini dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa siapa yang ingin selamat, berdoalah kepada Allah, karena Allah satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan. Dan siapa yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Begitu cara memahami ayat yang dibawakan oleh penulis sehingga cocok dengan pembicaraan kita. Nah, saya ingin memperlebar masalah doa ini karena ini penting. Coba kita baca beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang ayat yang pertama tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ada beberapa tafsiran yang menarik untuk dipahami dari ayat ini. Yang pertama adalah tentang sebab turunnya ayat ini. Tentang sebab turunnya ayat ini. Disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Mufassirin, pemimpinnya para ahli tafsir, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, wafat pada tahun 310 Hijriah, berarti sangat dekat dengan zaman keemasan, zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena zaman keemasan itu berhenti pada tahun 257 Hijriah. Nah, ini beliau wafat 310 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang sebab turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan nazalat fi sa'il sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Ayat ini turun kepada
seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Rabb kita itu apakah jauh? Maka kemudian kita bermunajat, artinya dengan suara yang keras. Atau maka apakah Rabb kita itu dekat? Maka kita bermunajat kepada dengan suara yang lirih karena dekat. Atau Allah itu jauh, maka kita panggil dia. Maka turunlah ayat ini. Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ada lagi yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah sebuah hadis dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau bercerita, sa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya aina rabbuna fa anzalallahu ta'ala dzikrahu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, di mana Rabb kita? Kemudian turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi. Nah, ini para ikhwah. Ada lagi yang mengatakan begini, bahwa lau alimna ayya sa'ah nad'u. Wahai Rasulullah, doa yang paling cocok itu waktunya kapan? Orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Jadi doa dikabulkan kapan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebab turunnya ayat. Kemudian saya ambilkan dari tafsir Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-671 Hijriah, wafat 671 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada permasalahan yang beliau angkat di dalam tafsir ini pada surat Al-Baqarah ayat 186. Apa itu? Yaitu bahwa mengapa Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Tapi kita lihat ada doa-doa yang tidak dikabulkan. Nah, permasalahan ini yang beliau angkat. Bagaimana menjawab ayat mengatakan bahwa Allah mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa, sedangkan kita lihat di lapangan faktanya ada doa yang tidak dikabulkan menurut orang-orang yang berdoa. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Jawaban yang pertama adalah yang dimaksud dengan ujibu, sebentar ya, biar kita baca kitab tafsir.
Baik. Penulis Imam Al-Qurtubi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Yang artinya, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Kemudian waqad qil, ada yang berkata, limadza lam yustajab ad-du'a? Kenapa doa tidak dikabulkan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jawabannya adalah, bagaimanapun orang yang berdoa, maka dia tetap akan dikabulkan oleh Allah. Baik dikabulkan secara langsung atau dikabulkan di akhirat, atau dikabulkan dengan dipilihkan pilihan yang lebih cocok untuk orang yang berdoa tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah laisa fiha its wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan hubungan rahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya jawaban dari doanya dengan salah satu dari 3 perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan segera doanya. Wa imma an yudakhirahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala menabungkan untuknya pengabulannya, yaitu di akhirat. Wa imma an yakuffa anhu minas su'i bimithliha, dan atau Allah Subhanahu wa taala mencukupkan keburukan dari orang tersebut, karena mungkin permintaan doanya tidak cocok bagi dia, maka dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang lain, sehingga keburukan bagi dia tertutupi dan tertahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah, kadang-kadang ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mengerjakan hal-hal yang menahan doanya dikabulkan. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kadang-kadang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mengerjakan hal-hal yang ditahan doanya, seperti makan yang haram, maka ini menahan doa dikabulkan. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, atib mat'amak tustajab da'watuk, yang artinya perbaiki makanmu, maka akan dikabulkan doamu. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa
ada seorang yang bersafar, dan safar sangat diharapkan dikabulkan doa. Asy'atha aghbar, dia dalam keadaan penuh lusuh debu. Ini juga termasuk keadaan yang sangat diharapkan dikabulkan doa. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga keadaan yang diharapkan doanya dikabulkan. Kemudian berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil nama Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga diharapkan doanya dikabulkan. Tetapi apa yang terjadi? Makanannya haram, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa anna wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua mengapa doa tidak dikabulkan. Dan ini pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 186. Sebab yang ketiga mengapa doa tidak dikabulkan, maka jawabannya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa an yu'lama anna qawlahu al-haq fil ayatain ujiba aw astajib la yaqtadi al-istijabah mutlaqan li kulli da'in ala tafsil wala bi kulli matlubin ala tafsil faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini jawaban yang ketiga. Ketika Allah berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa kalian. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Ini tidak mutlak langsung secara rinci, tidak. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dikerjakan sehingga doanya dikabulkan. Di antaranya tidak berbuat melampaui batas. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', yaitu tunduk, khufyah, tersembunyi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa, tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas, mu'tadin. Kalau dia tidak disukai oleh Allah, tidak dikabulkan doanya. Nah, hadis sebab yang ketiga mengapa doa tidak dikabulkan, karena doa dihalangi pengabulannya karena sikap mu'tadin. Apa itu? Yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jawaban dari Imam Al-Qurtubi yang ketiga. Yang keempat, nah, kemudian beliau mengatakan, wa kullu musirrin ala kabiratin 'aliman biha aw jahilan fa huwa mu'tad. Setiap ada orang yang selalu mengerjakan dosa besar padahal dia tahu itu dosa besar, atau dia bodoh mengerjakan dosa besar, maka orang seperti ini adalah orang yang melampaui batas, makanya doanya tidak dikabulkan. Waqad akhbara annahu la yuhibbul mu'tadin fa kaifa yastajibu lahu. Allah telah mengabarkan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, maka bagaimana doanya mau dikabulkan? Disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja
tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jawaban yang keberapa? Keempat. Mengapa doa tidak dikabulkan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untuk dikabulkan dan Allah tidak mungkin mungkir janji? Maka jawaban yang keempat adalah waqala ba'dul ulama. Sebagian ulama berkata, ujibu in syi'ta, in syi'tu. Kama qala fayakshifu ma tad'una ilaihi in sya'a. Maksud daripada aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, jika ia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan sekehendak aku. Ya, aku akan kabulkan sekehendak aku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku sekehendak aku. Nah, itu jawaban yang keempat. Ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 41. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Allah akan mengangkat kesulitan orang-orang yang berdoa kepadanya agar minta diangkat kesulitan jika Allah menghendakinya. Surat apa? Al-A'raf ayat 41. Surat Al-An'am, Surat Al-An'am ayat 41. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, fayaqulu hadza min babil mutlaq wal muqayyad. Nah, kemudian beliau mencontohkan, jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau berdoa, 3 permintaan beliau, 2 dikabulkan, 1 tidak. Berarti benar-benar kehendak Allah. Jadi maksud ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, jika ia berdoa kepadaku, insya, jika dikehendaki oleh siapa? Allah. Jadi Allah tidak mungkir janjinya. Dan dalilnya tadi ada surat Al-A'raf Al-An'am ayat 41. Wa qad da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 3 fa'utiya 2 wa muni'a wahidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa minta 3 hal, dikabulkan 2 hal, 1 ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah penyebutannya. Nah, lihat lagi sebab yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir. Mengapa doa tidak dikabulkan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Ibrahim ibn Adham, seorang ulama, ditanya, "Ma maluna nad'u fala yustajabu lana?" Kenapa kita berdoa lalu tidak dikabulkan doa kita? Maka beliau mengatakan, li'annakum araftumullah falam tuti'u. Karena kalian ini mengetahui Allah tapi kalian tidak mentaatinya. Wa araftumur rusula falam tattabi'uhu sunnatah. Karena kalian mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Wa araftumul qur'ana falam ta'malu bihi. Kalian mengenal Al-Qur'an lalu tidak mengamalkan hukum-hukumnya. Wa akaltum ni'amallah falam tu'addu syukraha. Kalian makan dari nikmat-nikmat Allah tapi kalian tidak menunaikan kesyukurannya. Wa araftumul jannah falam tatlubuha.
Dan kalian mengenal surga tapi kalian tidak berdoa minta masuk surga. Wa araftumun nar falam tahrubu minha. Dan kalian mengetahui tentang siksa neraka tapi kalian tidak mau kabur darinya. Wa araftumus syaitan falam tuharibu wa wafaqtumuhu. Dan kalian mengetahui syaitan musuh kalian tetapi kalian tidak memeranginya, tidak memusuhinya, malah kalian menyetujuinya. Ba'araftumul maut falam tasta'iddu lahu. Kalian mengetahui kematian tetapi kalian tidak bersiap-siap untuknya. Wa dafantumul amwat falam ta'tabiru wa taraktum 'uyubakum washtaghaltum bi'uyubin nas. Dan kalian menguburkan mayat tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Dan kalian meninggalkan aib-aib kalian untuk dikoreksi tetapi malah mengoreksi aib-aib orang lain. Apa maksudnya para ikhwah? Kadang doa kita tidak dikabulkan karena kita kurang mengerjakan hak-hak Allah. Kadang doa kita tidak dikabulkan karena kita kurang mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab selanjutnya, kenapa doa tidak dikabulkan padahal Allah telah menjanjikan doa dikabulkan? Karena orang yang berdoa tidak sabar, tergesa-gesa di dalam doanya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Masih saja seseorang dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa, tidak berdoa untuk memutuskan hubungan rahim, selama tidak tergesa-gesa. Lalu Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, mal isti'jal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Yaqulu da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsir. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, sering berdoa Ustaz, tapi enggak ada pengabulannya. Maka akhirnya dia melihat doanya tidak dikabulkan, maka akhirnya dia berhenti berdoa. Saat berhenti itulah tidak dikabulkan doanya. Nah, ini 6 jawaban minimal ya. Saya bacakan tadi dari tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan lain dari ayat ini yang berkaitan dengan doa saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu keutamaan berdoa. Dari ayat ini kita ambil keutamaan berdoa. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa adalah huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah inti ibadah. Sebagaimana wukuf di Arafah inti amal ibadah haji. Al-hajju Arafah. Haji intinya adalah berwukuf di Arafah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keutamaan yang kedua, tidak ada amalan yang paling dicintai dan paling mulia di sisi Allah selain doa. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Ya, maka kalau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian yang ketiga, keutamaan berdoa. Orang yang berdoa maka dia akan terselamatkan dari sifat kesombongan yang paling buruk. Sifat kesombongan yang paling buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, maka niscaya ia akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Lihat penafsiran menarik disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ulama Islam yang wafat pada tahun 1200-an, di dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin. Beliau berkata, hadhil ayah dallat ala anna ad-du'a min al-ibadah. Ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Fa inna Allah subhanahu amara ibadahu an yad'u. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa anna tarka du'a'ir rabbi subhanahu istikbar. Dan tidak berdoa kepada Allah adalah sebuah sikap kesombongan. Wala aqbaha min hadzal istikbar. Tidak ada yang lebih buruk daripada kesombongan jenis seperti ini. Yang tidak berdoa sombong, dan sombongnya paling terburuk. Wa kaifa yastakbirul 'abdu an du'a'i man huwa khaliqun lah. Kenapa doa yang tidak berdoa adalah kesombongan paling terburuk? Bagaimana bisa seorang hamba menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada zat yang menciptakannya? Wa raziquh, zat yang memberi rizki kepadanya. Wa mujiduhu minal adam, zat yang mengadakannya dari tidak ada. Wa khaliqul alami ajma', zat yang maha pencipta atas seluruh alam semesta. Kok bisa tidak mau berdoa? Wa raziquhu wa muhyihi wa mumutihi wa muthibuhu wa mu'aqibuh, yang memberikan rizki kepada alam semesta, menghidupkan, mematikan, menetapkan, memberikan pahala, memberikan siksa. Kemudian beliau mengatakan, fala syakka anna hadzal istikbar tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Maka tidak diragukan lagi bahwa kesombongan jenis seperti ini adalah terdapat sisi kegilaan dan cabang dari kufur nikmat. Nah, sekarang introspeksi diri kita. 24 jam Allah kasih, 1 jamnya 60 menit. Berapa banyak kita berdoa kepada Allah? Terutama di dalam sholat, terutama sholat sunnah, saat sujud, saat ruku, saat sebelum salam. Berapa banyak kita berdoa kepada Allah SWT? Jangan sampai terkena sebagai hamba yang menyombongkan dirinya. Dan tarfun minal junun, ada semacam sisi kegilaan di dalam tubuh kita. Wa syu'batu min kufranin ni'am, dan ada sisi cabang kufur nikmat dalam diri kita. Hati-hati. Nah, ini pelajaran dari yang ketiga dari ayat ini, yaitu keutamaan doa. Orang terselamatkan dari sifat kesombongan yang paling terburuk. Tadi saya katakan, orang yang berdoa keutamaannya adalah dia mengamalkan amalan yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi, laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih
mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Kalau ada yang bertanya, mengapa doa ibadah paling mulia di sisi Allah? Lihat penjelasannya oleh Imam Asy-Syaukani juga. Wajhu dzalik annahu yadullu ala qudratillah wa ajzid da'i. Allah memuliakan orang yang berdoa. Amalan paling mulia di sisi Allah adalah doa. Kenapa? Karena saat hamba berdoa, menadah tangan, memanggil Allah, memohon kepada Allah, itu menunjukkan kuasanya Allah dan lemahnya hamba. Dan itulah keadaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah itu paling suka diagungkan dan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah paling suka. Makanya mengapa doa di Arafah dikabulkan? Dan ini mustajab, Pak. Orang-orang yang ingin doanya dikabulkan, sudah lama dia ingin punya anak. Coba kumpulkan duit, berhaji. Kabul. Saya sering sekali ngasih amalan ini. Kabul langsung. Karena ada orang 5 tahun belum dapat anak. Saya bilang haji. Haji antum. Berhaji dia. Kebetulan dia jadi TKI di Jepang. Kemudian berhaji dari Jepang. Jadi tidak ngantri. Pulang haji 3 bulan hamil. Dapat kembar sekaligus 2. Dan Allah kalau mengabulkan doa begitu. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami berikan bonus kepada istri Nabi Yahya yang Nabi Zakaria yang asalnya menafous, mandul, kemudian tidak bisa melahirkan anak, kami berikan Yahya kemudian disuburkan kembali. Subhanallah. Kalau Allah mengabulkan pasti ada bonusnya, itu begitu. Nah ini pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan doa yang lain adalah doa mengangkat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah langsung dan selalu murka kepadanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah, keutamaan berdoa yang lain, yang keberapa ini? Yang kelima, cukup 5, yaitu orang yang berdoa terlepas dari sikap lemah. Jadi orang yang lemah adalah orang yang bukan orang yang tidak bisa mengangkat barbel sekian kilo, bukan. Tapi orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa mampu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Hanya sekedar minta, masa nggak mampu? Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, a'jazun nas man ajaza 'anid du'a wa abkhalun nas man abkhala 'anis man bakhila bis salam. Manusia paling lemah adalah yang paling lemah berdoa. Manusia paling bakhil, kikir, pelit, medit. Manusia yang kikir dengan salam. Nah, ini usahakan nih untuk kita yang ngaji dakwah sunnah, salam. Ya, sebarkan salam di tengah kaum muslimin, di tengah keluarga sebelum segala, di tengah orang banyak. Anak-anak dengan orang tua, kakak dengan adik, istri dengan suami, sebarkan salam. Apa susahnya untuk mengucapkan salam? Makanya disebut oleh Rasulullah SAW, abkhalun nas man bakhila bis salam. Manusia paling bakhil yang bakhil dengan ucapan salam. Nah, itu keutamaan-keutamaan dari doa yang begitu banyak. Kemudian kita lanjutkan. Faman arada li nafsihi an-najata. Barang siapa yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, falyukthir min du'aillah.
hendaklah dia memperbanyak berdoa kepada Allah bikulli khairin, dengan segala macam kebaikan. Fayad'ullaha bis-sabat wa yad'u bis-salamati minaz-zair wa yad'u bis-salah wa ghairiha min khairid dunya wal akhirah. Berdoa minta keselamatan dari penyimpangan, berdoa minta kesalehan, berdoa minta kebaikan dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa banyak-banyak doa itu. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berdoa itu sangat banyak. Kemudian juga doa minta perbaikan, ya as-salah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al li hayatan waj'al li ziyadatan fi hadhihi al-hayati ad-dunya waj'al lil mauta rahatan lil min kulli syarr. Minta kebaikan, kesalehan. Kemudian minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, minta keselamatan. Allah mahdini wa saddidni, ya Allah beri aku petunjuk. Tunjuki selalu aku kebenaran. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup dulu. Kita ingin masuk kepada sesi pertanyaan. Masih tersisa penyelamat yang keenam, yaitu memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lanjutannya. Wallahu a'lam. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Setiap selesai sholat berjamaah, apa boleh berdoa dengan mengangkat tangan? Jawabannya adalah belum ada dalil khusus untuk setiap selesai sholat berjamaah mengangkat tangan. Maka tidak disunnahkan berdoa setelah selesai sholat berjamaah di setiap kalinya. Lihat ya, bahasa saya pelan-pelan sekali. Tidak disunnahkan berdoa di setiap selesai sholat berjamaah. Karena kalau seandainya itu disyariatkan, niscaya akan dinukilkan kepada kita kebiasaan itu. Dan belum ada riwayat yang menyebutkan secara khusus berdoa mengangkat tangan setiap kali selesai sholat berjamaah. Begitu ya, bisa dipahami. Tetapi jika ada orang ingin berdoa, baik sebelum sholat, di dalam sholat, setelah sholat, maka tidak mengapa. Dengan catatan tidak melazimkan setiap kali setelah selesai sholat berjamaah berdoa mengangkat tangan. Tapi kalau ingin berdoa karena punya hajat keperluan, dipersilahkan. Yang tidak ada dalilnya adalah melazimkan setiap kali harus. Apalagi menganggap dia adalah sunnah Rasul, apalagi menganggap dia mempunyai keutamaan. Nah, ini semua memerlukan dalil dan tidak ada dalil. Tapi berdoa secara umum kapan saja, di mana saja diperbolehkan, asalkan di tempat-tempat yang dibolehkan. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berdoa kepada Allah semoga cepat-cepat diberi hidayah orang yang menzalimi kita? Sangat diperbolehkan. Ini adalah keutamaan dari orang yang terzalimi. Dia malah mendoakan sebagaimana yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau ketika ada malaikat yang mengurus gunung, kemudian menawarkan jasa untuk membalas dendam atas keburukan yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Taif, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la bal arjullah an yukhrija min aslabin man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Tidak, tetapi aku berharap kepada Allah
agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Orang yang terzalimi kemudian malah mendoakan orang yang menzalimi agar mendapat petunjuk, ini adalah sebuah akhlak yang baik dan sebuah kesabaran. Dan itu masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam min nafsihi qad illa an tuntahaka hurmatun min hurmatillah fa yantaqimu lillah." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah balas dendam atas dirinya sendiri kecuali saat hal-hal yang terhormat di sisi Allah dilanggar, maka akhirnya dia balas dendam atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apa derajat wajib membaca doa berlindung dari fitnah Dajjal dalam sholat? Jawabannya adalah ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, dan saya mengikuti pendapat itu, bahwa hukumnya adalah wajib berdoa itu. Ya, kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Dan sebagian ulama berpendapat ada yang mengatakan dia sunnah. Berarti kalau wajib ditinggalkan berdosa, kalau sunnah tidak mengapa. Dan yang mengatakan sunnah adalah pendapat jumhur. Ya. Baik, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, pendapat yang dikuatkan adalah wajib bagi yang tidak mempunyai halangan dari laki-laki yang balik berakal selain wanita yang haid dan nifas. Diwajibkan bagi laki-laki untuk berjamaah. Dalilnya hadis ayat Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kata Imam Ibnu Katsir, ini dalil atas pendapat jumhur yang mengatakan wajibnya salat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan, bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang laki-laki di dalam rumah tersebut tidak sholat berjamaah di dalamnya. Tidak sholat berjamaah di dalamnya. Dan tidak jadi dibakar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada perempuan, anak kecil dan orang tua. Dan para ulama mengatakan terhadap hadis ini, tidaklah ada ancaman sholat berjamaah yang meninggalkannya dibakar rumahnya kecuali karena dia sudah meninggalkan yang wajib. Kalau seandainya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, tidak mungkin diancam dengan dibakar rumah. Paham ya? Begitu cara memahami hadis tersebut. Dalil yang ketiga adalah seorang buta dengan segala macam keterbatasannya tetap tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di rumah selama masih mendengar azan. Padahal dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, orang buta tersebut sudah tua. Orang buta tersebut tidak ada penuntun yang tetap. Orang buta tersebut jauh rumahnya dari Masjid Nabawi. Orang buta tersebut antara rumahnya dengan Masjid Nabawi banyak binatang buas. Orang buta tersebut mempunyai uzur atas kebutaannya, tetapi tetap tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW selama mendengar azan. Bagaimana orang yang sehat? Maka diwajibkan sholat berjamaah bagi laki-laki yang muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas, ya, terutama kalau mukim dia. Ya, wallahu a'lam. Sama dengan wajib seperti sholat dan puasa Ramadan atau hanya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Ini sambungan pertanyaannya. Wallahu a'lam. Saya sudah sering bertahun-tahun mendoakan kebaikan untuk suami agar mendapat hidayah, namun hingga kini belum berubah. Apa harus tetap sabar berdoa? Pertanyaan ini yang membuat doa tidak dikabulkan. Ya.
Jadi nggak boleh bertanya seperti ini. Yang boleh dilakukan kalau begitu apa? Tetap berdoa. Makanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La yahummuni hammad du'a." La yahummuni hammal ijabah, walakin yahummuni hammad du'a. Fa idza kana ad-du'a fa hunaka al-ijabah. Aku tidak peduli dengan doaku dikabulkan atau tidak. Tetapi aku peduli aku berdoa atau tidak, karena setiap orang berdoa pasti dikabulkan. Nah, kan logika berfikirnya seperti itu para salafus saleh. Ya Allah. Jadi ibu, nasihat saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoanya adalah seperti berdoa orang yang muttar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard." Yang artinya, dan tidak ada yang mengabulkan doa orang yang muttar kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang mampu mengangkat keburukannya kecuali Allah. Di dalam ayat ini ayat surat An-Naml ayat 62. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa al-muttar, mim, dad, ta, ra, al-muttar, orang yang dalam keadaan sangat terpaksa. Jika dia berdoa pasti dikabulkan. Jika dia minta diangkat kesulitan pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang muttar ini? Gambarannya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu orang yang di tengah lautan naik kapal, maka kemudian tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Apa yang ada di dalam diri orang yang di tengah lautan naik kapal? Cuma ada 2 poin. Yang pertama kematian, atau yang kedua ditolong oleh Allah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Nah, itulah orang yang muttar. Dia putuskan hubungan kecuali dengan Allah. Dia putus asa minta bantuan dari makhluk-makhluk Allah. Itu orang yang muttar. Nah, ibu yang bertanya tadi hendaknya dalam keadaan seperti itu. Putus hubungan dari minta-minta bantuan kecuali dari Allah. Putus asa dari makhluk-makhluk Allah. Kalau tidak, pasti binasa. Jadi di hadapannya dia harus ada di dalam kalbunya, binasa ini. Dan tidak ada yang menolong kecuali Allah. Binasa ini, dan tidak ada yang menolong. Mati saya ini, dan tidak ada yang menolong kecuali Allah SWT. Nah itu orang yang muttar. Bahkan para ulama menjelaskan, di antaranya ulama kontemporer sekarang yang saya lagi gemar mendengarkan ceramah beliau, Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah, ulama besar Arab Saudi, termasuk dari majelis ulama besar. Beliau mengatakan bahkan orang yang muttar kalau berdoa bisa dikabulkan doanya meskipun terdapat penghalang doa yang paling terbesar. Saya ulangi. Apabila orang yang muttar berdoa, maka akan dikabulkan doanya meskipun terdapat penghalang doa yang paling terbesar. Saya ingin bertanya sekarang, apa itu penghalang doa paling terbesar? Kesyirikan. Kesyirikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam Al-Qur'an? Fa idza rakibu fil fulk da'awullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, jika mereka naik ke dalam kapal di tengah lautan terombang-ambing, antum cek di YouTube deh. Bagaimana kapal meskipun besar, tapi kalau sudah di tengah lautan berhadapan dengan ombak,
Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecuali hanya kematian dan putus hubungan dengan seluruh makhluk. Makanya mereka berdoa, da'awullah mukhlishina lahud. Ini orang kafir nih, orang musyrik. Mereka berdoa murni hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Najahum ilal bar. Allah selamatkan mereka ke daratan. Penghalang doa paling terbesar kesyirikan. Tapi kalau seandainya dia meskipun musyrik, kemudian berdoa dalam keadaan muktar, Allah kabulkan. Apalagi muslim bertauhid. Berarti yang harus kita adakan di dalam diri kita adalah bagaimana kita dalam keadaan muktar dan tidak perlu harus ke tengah lautan. Mati ente di sana. Ya. Nah, begitu Ibu. Mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang Allah. Semoga suami mendapatkan petunjuk hidayah agar menjadi suami yang saleh. Apakah boleh berdoa pada waktu sholat dalam bahasa Indonesia? Pendapat yang dikuatkan dan saya lebih condong kepada pendapat ini dari pendapat-pendapat para ulama adalah jika berdoa di dalam sholat, maka berdoalah dengan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sholat. Seperti saat ruku beliau berdoa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa saat ruku. Makanya saya katakan tadi doa dalam ruku itu boleh. Cuma yang lebih diutamakan doa di dalam sujud. Boleh berdoa dalam ruku. Siapa yang melarang? Karena Rasulullah SAW berdoa dalam ruku. Ya, tidak ada yang melarang. Kemudian saat sujud juga demikian. Berdoalah dengan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud. Seperti Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu sirrah. Seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kemudian doa-doa lainnya yang dibaca saat sujud memang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud. Seperti juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Dan seterusnya doa-doa lainnya. Begitu juga saat sebelum salam, maka berdoalah sebagaimana doa Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum salam. Dan doa dari sunnah lebih berkah dibandingkan doa buatan sendiri. Ustaz, tapi kan hajat kita macam-macam. Maka jawabannya, iya, hajat kita macam-macam, tetapi doa Rasulullah SAW mencakup hajat-hajat kita. Ya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan. Memang ada ulama yang mengatakan boleh dengan bahasa Indonesia dengan dalil liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Hendaklah dia memilih dari doa yang dia sukai. Pilih dari doa boleh berarti dengan bahasa yang lain. Tapi saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan lebih baik dia membaca doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat di dalam sujud atau di dalam sholat tersebut. Wallahu a'lam. Apakah doa qunut witir waktu mustajab? Jawabannya iya, termasuk waktu yang mustajab berdoa. Pokoknya berdoa di dalam salat lebih afdal daripada berdoa di luar salat. Dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya, kenapa? Karena salat secara bahasa artinya adalah doa. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Maka waktu berdoa sebenarnya di dalam salat lebih afdal daripada di luar salat. Ini terutama kalau salatnya sendirian, salat sunnah, ya, bukan salat berjamaah. Salat berjamaah nanti terlambat dari imam. Wallahu a'lam. Apakah boleh memuji Allah secara apakah boleh memuji Allah selaras bacaan sujud
atau bacaan sebelum salam, sebelum berdoa ketika sujud sebelum salam, atau sebelum berdoa memuji dahulu, ya Rahman ya Rahim. Maka jawabannya adalah belum ada dalil sependek pengetahuan saya, kalau ingin berdoa di dalam salam maka puji Allah dahulu. Tetapi makanya yang saya katakan tadi, berdoalah sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita haid mengganti pembalut saat isya. Waktu subuh ternyata pembalut sudah bersih dari saat mengganti. Mandi besar dan sholat subuh. Pertanyaan, apakah sholat isya yang semalam perlu diqadha? Tidak. Ya, karena masih dalam keadaan haid saat sholat isya-nya. Wallahu a'lam. Amalan paling dicintai Allah berdoa atau istighfar? Istighfar bagian dari doa. Ya. Istighfar adalah bagian dari doa, dan istighfar termasuk daripada amalan yang sangat luar biasa. Ada para ulama mengatakan, ajibtu man yahlak wa ma'ahu najah. Aku heran ada orang yang binasa padahal dia punya penyelamat. Apa itu penyelamatnya? Istighfar. Wa ma kunna mu'adzibin hatta ada ayat yang berbunyi mustaghfirin. Dan kami tidak akan siksa mereka sampai mereka beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar itu salah satu hal yang menyebabkan seseorang dijaga dari keburukan. Dalam sujud ketika berdoa, apakah langsung disebutkan atau pujian-pujian Allah dulu? Sudah saya jawab. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita berdoa dalam sholat saat sujud? Dan juga menyebut nama anak seperti Rabbi habli minas shalihin, kemudian menyebut nama anak dengan bin atau selanjutnya. Ini amalan yang sedang ramai di media sosial. Jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kadang kita ini sudah melenceng dari manhaj secara tidak sadar akibat terpengaruh dengan media sosial. Manhaj kita adalah beribadah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Jadi saya melihat fenomena seperti ini, ada orang menceritakan kabul doanya, kemudian ada amalan di situ, lalu ditanyakan oleh jamaah. Ini semestinya orang ngaji dakwah sunnah bermanhaj salaf nggak nanya itu. Kenapa? Karena dia tahu manhaj. Manhajnya adalah beramal yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis dan dipahami oleh para salafus saleh. Tapi ada dalilnya. Pernahkah dikerjakan oleh para salafus saleh atau tidak? Ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Kadang seseorang berubah manhajnya gara-gara media sosial. Lalu apa jawabannya Ustaz? Berdoa saja, Rabbi habli minas shalihin. Adapun menyebut nama atau mengkhususkan penyebutan nama, maka belum ada dalil. Berarti boleh Ustaz menambah doa dari doa-doa Rasulullah SAW tadi dengan doa-doa dari Al-Quran hadis? Ya, boleh. Ya, tetapi tidak menyebutkan nama tadi karena perlu dalil yang seperti itu. Yang seperti itu perlu dalil, dan itu permasalahan manhaj, enggak remeh itu. Ya. Tidak remeh itu. Itu permasalahan manhaj. Manhaj adalah beramal ibadah sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an hadis yang dipahami oleh para sahabat. Itu manhaj. Bukan yang dicoba-coba orang. Lalu kabul, lalu kemudian nanti penilaiannya enggak objektif, subjektif terus itu. Ini kabul, ini enggak kabul sih. Wallahu a'lam. Doa saya selama ini banyak dikabulkan
tapi untuk perihal minta doa jodoh belum dikabulkan. Padahal saya sudah berdoa di waktu mustajab. Bagaimana sikap saya agar selalu berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala? Berprasangka baiknya adalah terus berdoa. Jangan bertanya ini. Terus berdoa. Apa yang bisa dilakukan selain berhaji supaya doa kita dikabulkan? Jawabannya banyak berdoa kepada Allah, banyak beramal saleh sebelum berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup dan ada dan sanggup berdoa. Banyak. Ya, kiat-kiat agar dikabulkan doa. Saya dan suami sudah berhaji dan sudah berdoa meminta anak, qadarullah belum dikabulkan, haji lagi. Ya Allah. Terus menerus berdoa, ya Allah terimalah ibadahku, tapi usia lanjut dan tidak paham agama, sudah sulit untuk menuntut ilmu, daya tangkap dan pikiran kurang. Apakah termasuk tidak mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Maka saya nasihatkan kepada untuk orang-orang yang sudah usia lanjut, ya, yang paling utama dilakukan sekarang adalah ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Sebagaimana wasiat Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'i, kepada seorang yang berumur 60 tahun. Beliau berkata, perbaiki hidupmu dan niscaya dosa-dosamu, ketertinggalanmu yang telah lalu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah berpikir macam-macam. Sekarang ini kan disebutkan usia lanjut, sulit menuntut ilmu dan seterusnya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi pekerjaannya gitu. Kenapa? Karena kemampuan. Ya, seperti sekarang duduk lama hampir 2 jam, kemudian ada AC, ada kipas angin, hadir di majelis ilmu sedikit langsung masuk angin, besok nggak bisa lagi. Ya sudah tua. Nah, ini sindiran sebenarnya yang masih muda. Ya, ente mau seperti itu. Saya ingat sekali tahun kemarin Al-Ustaz Al-Fadhil, akhi fillah, mungkin besok beliau ngisi ya. Ustaz Abu Abdul Muhsin, Anda Andirjah. Beliau waktu itu hajian dan saya tidak berhaji, beliau nelfon saya. Kemudian beliau menasihati saya, kata beliau, "Din, beramal masih muda, banyak-banyak amal. Nanti tua susah ente beramal." Kenapa? Ya, saya melihat di sini orang-orang tua capek, dia haji capek, kasihan. Beramal masih muda. Ya. Beramal masih muda. Banyak-banyak baca Quran saat malam masih muda. Banyak-banyak sholat malam saat malam, ya, masih muda. Banyak-banyak. Kalau sudah tua susah. Ya, ada berumur 60-an ke atas, ahsin fima baqi. Bagaimana nasihat Al-Fudail bin Iyad? Perbaiki sisa hidup. Enggak usah mikirkan untuk ilmu gimana, Ustaz sudah Ustaz ceramah itu enggak paham saya. Susah. Ahsin fima baqi. Perbaiki kehidupan yang tersisa ini. Perbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah SAW beliau setiap kali sujud dan ruku beliau mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Karena beliau mendapatkan amalan ini ketika turun surat An-Nasr tahun ke-8 Hijriah. Umur beliau waktu itu tahun ke-8, 9, 10, 11. Berarti 60 tahun umur beliau waktu itu. Ya, disuruh untuk memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, meminta maghfirah dari Allah. Ya, perbanyak itu amalan-amalan, perbanyak doa, perbanyak amal. Berprestasi, saya tadi malam juga sebutkan kepada ikhwah di Baitus Salam di Cilandak. Berprestasi di rumah, banyak-banyak melakukan prestasi ibadah di rumah. Enggak usah banyak keluyuran. Prestasi di rumah, prestasi sholat malam, prestasi baca Quran, prestasi zikir, prestasi lawat, prestasi selawat, prestasi istighfar. Banyak-banyak berprestasi di dalam rumah. Ya, banyak-banyak berprestasi di dalam rumah. Bagi yang diluaskan rezekinya, ini saya singgung sudah beberapa kali nih kunjungan saya sekarang ini. Bagi yang diluaskan rezekinya, yang mungkin duitnya tidak berseri, banyak tabungannya, maka pergi ke kota Madinah.
Banyak kawan-kawan saya yang seperti itu sekarang. Tinggal di kota Madinah, nyewa. Setahun, 2 tahun nyewa. Pulang ke Indonesia hanya sekedar untuk melihat perusahaannya sedikit sebentar, 1 pekan pulang lagi ke sana. Ngapain? Anak sudah tua-tua, sudah besar-besar, sudah punya keluarga sendiri. Apakah kita tidak ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Fa inni syafi'un lahu yaumil qiyamah. Siapa yang sanggup untuk mati di kota Madinah, hendaklah dia lakukan itu. Aku akan menjadi pemberi syafaat dari hari kiamat. Nah, ini bagi yang duitnya tidak berseri, sudah hidup saja di sana. Ambil visa multiple, sekarang mudah di Arab Saudi. Mudah. Adapun yang duitnya terbatas, ya terima nasib saja. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ni'mal malus salih ala rajulus salih. Sungguh nikmat harta yang baik di tangan orang-orang yang baik. Ya. Lagi ramai ini orang-orang di sana tinggal di Indonesia. Tapi ingat, kalau sudah tinggal di sana nggak usah jadi YouTuber. Nggak udah posting di IG story, nggak perlu. Ya. Duduk setiap hari ke masjid. Saya punya syekh, dan ini saya singgung tadi malam juga, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah, profesor, doktor, ahli ibadah. Dan salah satu jenis ibadah beliau, dan ini yang menceritakan adalah supir beliau, jarang sekali meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Padahal beliau ngajar, dosen kita, jarang. Dan saya 3 bulan duduk bersama beliau menjadi pembantu di musim haji. Setiap jam 9 pagi pasti sholat duha, jam 9 teng pasti sholat duha. 3 bulan, itu berarti bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau antum berteman dengan anak, antum mungkin tahu sifatnya bagaimana, buruknya, bukan baiknya. Tetapi ini 3 bulan tidak dibuat-buat berarti. Kemarin waktu daurah di Raja, ini saya singgung cerita ini agar kita yang sudah lama ngaji semestinya harus ahli amal. Ahli amal. Waktu itu kita istirahat antara maghrib dan isya. Kemudian beliau zikir lama. Dan melihat yang dizikirkan itu, unmulahnya itu memang bergerak. Lama zikirnya. Kemudian kita nunggu di belakang. Setelah zikir sholat 2 rakaat. Kita kira selesai sholat 2 rakaat. Ternyata nambah sholat 2 rakaat. Nambah lagi sholat 2 rakaat. Saya tanya muridnya yang bersama beliau, Usama, apakah saya seperti itu? Iya. Saya menganggap ada sholat 6 rakaat di antara maghrib dan isya. Ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah. Harus ada cahaya ibadah dalam ilmu yang kita tuntut, terutama yang sudah mengenal dakwah lama. Makanya saya katakan, ayo berprestasilah di dalam rumah masing-masing. Ya, nggak usah terlalu banyak bergaul. Grup-grup WhatsApp laki-laki, ya, ada grup WhatsApp reuni TK, grup WhatsApp reuni SD. Ya, di dalamnya cuma dibicarakan janda 1, janda 2. Ya, Pak Rudi. Baik. Saya kenal Pak Rudi ini udah belasan tahun. Ngomongnya dari dulu itu aja, tapi nggak pernah jadi-jadi. Masuk media sosial. Ini salah satu kawan saya karena Allah. Semoga pertemanan ini karena Allah SWT. Cukup kiranya, karena saya harus mengejar ke tempat yang lain. Jadi nasihat saya, ahli ilmu, ahli amal, harus beramal. Ya, kalau tidak maka akan menjadi keburukan diri sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.